Halo, halo, tes, tes, halo, tes. Ada kan ya suaranya? Tes. Coba pakai earphone. Kok nggak ada suaranya? Tes, tes. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Waalaikumsalam, Pak. Pak. Nih, oh, nggak ada. Ini bentar nih. Udah bikin opsi baru gimana? Udah sebentar ya. Iya, Pak. Nih.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Kemarin eh, kita sudah masuk ke basic earning per share ya. Jadi waktu itu sudah menghitung rata-rata ketimbang dari jumlah saham biasa yang beredar ya. Beredar. Itu gimana itu ya. Ini sampai ini. Itu dari udah kemarin ya. Ini juga udah. Itu kan komplek capital structure di perusahaan ya. Siapa yang kemarin masuk saya yang kemarin kan banyak surat nggak masuk tuh. Yang ada kemarin siapa aja tuh? Yang kemarin masuk si itu siapa? Eh masuk kemarin siapa? Halo? Yang masuk kemarin Amel sama siapa? Saya kemarin nggak masuk karena sakit. Yang masuk siapa? Yang bersangkutan ngomong dong siapa yang masuk kemarin? Yang masuk siapa kemarin? Saya Pak. Siapa lagi? Ada berdua salah itu. Kayla. Sama satu lagi siapa? Amel sama gue Faralino, Pak. Pak. Siapa? Ayo ngomong dong Amel sama gue Faralino Orang-orang mana tuh? Satu lagi mana? Datang hari ini? Nggak datang hari ini nggak ya? Halo? ada di Zoom, Pak, mereka. Oh diam aja deh. Saya ngomong yang bersangkutan siapa? Amel siapa? Satu lagi siapa? Ada ngaku ya. Ada ngaku satu lagi siapa yang masuk? Satu lagi siapa yang masuk kemarin itu? Nah, sekarang bagaimana kita menghitung dulu tip earning per share ya. Jadi yang sebelumnya Saya Pak. kan basic earning per share ya. Nah sekarang bagaimana menghitung
dilutif earning per share. Jadi kompleks capital structure atau dilutif itu muncul pada saat perusahaan memiliki convertible security, sekuritas yang bisa dikonversi ke saham biasa. Kemudian perusahaan itu juga menerbitkan opsi atau hak lainnya yang diberikan kepada pemegang saham biasa ya, untuk bisa membeli saham perusahaan di kemudian hari. Sehingga dengan adanya sekuritas itu, maka ada berpotensi earning per share itu kan terjadi dilusi, turun nilainya, turun earning per share turun. Nah, perusahaan bisa melaporkan earning per share di income statement-nya, itu earning per share basic dan earning per share dilutif ya. Jadi EPS dilutif itu pertama komponennya dari EPS basic ya. Kemudian nanti dikurangi dampak convertible ya. Dan di adjust dampak akibat perusahaan menimbulkan option, warrant atau sekuritas dilutif lainnya. Nah, total itu terjadi dilutif EPS kalau seandainya terjadi penurunan EPS basic turun menjadi kalau naik berarti anti dilutif ya, tidak ada fee ya. Nah, bagaimana kita menghitung EPS kalau tidak ada convertible securities ya. Jadi cara menghitungnya adalah dengan menggunakan inverted method. Inverted method itulah metode yang diasumsikan convertible itu akan dikonversi oleh pemegang sekuritasnya ini. Dipastikan dikonversi sehingga seolah kalau dikonversi berapa saham biasa harus diterbitkan oleh perusahaan. Sehingga potensinya, sehingga menyebabkan jumlah saham beredar rata-rata tertimbang akan meningkat. Sehingga EPS dihitung, EPS dalam mempertimbangkan dilutif itu bisa turun sehingga menyebabkan dilutif ya. Ini kita contohkan sebagai berikut ya. Nah, misalnya perusahaan memiliki net income 210.000 ya untuk tahun berjalan ya. Kemudian rata-rata jumlah lembar saham biasa beredar itu selama periode pelaporan net income itu 100.000 lembar rata-rata tertimbang. Ini sudah dihitung oleh mereka, jadi nggak usah kita cek lagi data tertimbang. Kemudian basic earning per share adalah 210 dibagi 100.000 kan. Net income dibagi jumlah rata-rata tertimbang lembar saham beredar. Kemudian perusahaan memiliki dua convertible debenture bond yang diterbitkan outstanding saat ini ya. Nah, pertama itu ada apa apa nih convertible obligasi ya. Ini salah satu 6% terjual dengan nominal ya. Dijual tahun sebelumnya, udah bukan tahun sekarang, tahun sebelumnya. Dan satu lembar obligasi ini bisa dikonversi ini kan ada 100 apa? 100 sorry nih. Ini berapa lembar nih? Jadi kalau 1 juta berarti dibagi 1.000 berarti 1.000 lembar obligasi. 1.000 lembar obligasi itu bisa konversi ke saham biasa sebanyak 20.000 ya. Saham biasa. Ya. Kemudian beban bunga itu berjalan yang terkait dengan dia beli komponen hutang dari obligasi ini berbunga berapa? 6% kali dengan 1 juta kan nominal beban bunga 6%. Itu dapat 62.000 ya. 62.000 sudah dihitung ya 62.000. Jadi terus kita hitung lagi beban bunganya ya. Karena beban bunga itu biasa dihitung dari tingkat diskonto dikali dengan
apa dikali dengan nilai buku awal dari obligasi itu. Kemudian obligasi kedua lah 7%, ya, terjual dengan nominal 100%, ya. Kursnya 100% terjualnya pada tanggal 1 April tahun berjalan, ya. Kalau tadi kan obligasi pertama diterbitkan tahun lalu, ya, tahun lalu. Dan bisa rekonversi ke saham biasa sebanyak 32.000. Kalau obligasi pertama bisa rekonversi berapa? 20.000 lembar saham. Ini kalau obligasi kedua 32.000 saham biasa, ya. Beban bunga untuk tahun berjalan ini terkait dengan hutang yang obligasi kedua 7% ni lah 80.000, ya. 80.000. Tax rate adalah 40%. 40%. Maka kita hitung basic ni lah. Pertama basic, ya. Basic itu income dibagi dengan atau timbang saham. Di soal itu sudah dihitung 100.000, ya, lembar saham atau timbang. Kemudian income-nya 210.000. Dapatnya 2,1. Kemudian menghitung dilutifnya lah. Basic EPS tadi berapa? 210 dibagi dengan 100.000. Kemudian kalau seandainya convertible debt itu apa dikonversi, ya, tahun sekarang, ya, maka otomatis bunganya yang 62.000 itu, ya, dikali satu apa dikurang 0,4%. Kalau pajaknya kan 40% pajak. Bunganya 62.000 udah dihitung, ya. Jadi bunga setelah pajak lah 62.000 dikali 1 kurang 40%. Oke, ya. Berapa ditambahkan? Karena bunga ini telah dikurangkan dari angka 210 ini, ya. Padahal kalau dia dikonversi nggak ada bunga lagi, ya. Kan if converted method, ya. Jadi diasumsikan dia dikonversi tahun berjalan itu. Jadi dia konversi, ya, berarti nggak ada bunga lagi dan income berarti ditambahkan itu. Itu sebab kenapa ditambah. Dan obligasi yang kedua 7%. Bunga udah ketahui kan. Ini dibagi 20.000. Kenapa 20.000 dibagi? Karena convertible debt yang pertama ini, yang 6% ini, bisa konversi ke saham biasa 20.000. Sehingga potensi saham biasa itu bertambah yang beredar 20.000. Kemudian kalau 7% ini, bunga diketahui 80.000 kan. Setelah pajak, 1 kurang 40%. Nah, dikali 12. Kenapa 12? Kalau yang pertama ini nggak usah dikali, karena dia nggak setahun penuh, ya. Kalau diterbitkan tahun lalu, ini terbitkan sekarang, tanggal berapa terbitkan sekarang? Ini yang kedua itu terbitkan tanggal kedua, tanggal 1 April. 1 April, ya, tahun berjalan. Ya, udah berapa bulan bunga berjalan. Ini bunga berjalan 1 April sampai 31 Desember. 1 April 1 Desember berarti 9 bulan, ya. Nanti kali 912, ya. 80.000 ini bunga untuk setahun, ya. Untuk setahun. Jadi kalau bunganya 912 kali dengan income setelah pajak. Apa? Bunga setelah pajak, ya. Pembagi berapa? Pembagi itu karena dia bisa konversi berapa lembar saham. Konversinya adalah bisa yang kedua itu ke 32.000 lembar saham, ya. Nah, 30.000 lembar sahamnya tertimbangnya berapa? Karena baru 9 bulan, berarti 9 per 12 kali 32.000, ya. Ini. Di 30.000 kali 9 per 12 dapat 24.000. Namakan 24.000 dapat. Nah, bisa konversi berapa? Konversi ke 32.000 kan? 32.000 dikali 9/24. Di 9/12, ya. 12 dikali 32.000 dapat 24.000. 4.000 di situ, ya. Sehingga kita lihat jumlah net income setelah kalau seandainya obligasi ini dikonversi itu berjalan, maka tidak ada bunga muncul di obligasi itu, ya. Maka ini 210 ini kan setelah kurang bunga nih. Kurang bunga di adjust lagi, untuk bunga obligasi 6% ditambah setelah pajak, ya. Kurang 3%, 80.000 kali 1 kurang 0,4 kali 9/12. Ini bunga setelah pajak selama 9 bulan. 24.000 itu dari
dari ini eh 32.000 dikali 90%. Jadi 1,5. Jadi kalau kita hitung total berapa BEPS-nya? Jadi 1,97. Ya. 1,97 bukan 210 dikurang 1,8 kurang 1,5 bukan. Ini jumlah di atas ini setelah di-adjust dengan obligasi koperasi atau yang 6%, 7% ya. Dan income-nya di-adjust ditambah dengan bunga kedua obligasi setelah pajak. Ya. Dapatnya berapa tuh? Saya hitung aja dapatnya berapa. Dan dibagi dengan 144.000. Dapat 1,97. Ini seluruhnya dapat di situ. Ya. Nah, kemudian if comparative method juga lah faktor lain. Ya. Jadi conversion rate dari relative security bisa berubah selama periode sum beredar itu. Nah, kondisi ini menyebabkan perusahaan menggunakan uh, most dilutive conversion rate available. Jika konversi telah disediakan. Ya. Misalnya nih, kalau ada preference convertible ke parent, convertible saham istimewa ya. Nah, perusahaan tidak me- apa, membagi dengan preference dividen dari income. Meskipun numerator. Kenapa? Karena tujuan untuk perhitungan MPS ya sebutkan hanya untuk pemegang saham biasa, bukan saham istimewa. Ya. Jadi contoh misalnya 1 Januari 2019 perusahaan LAN ini menerbitkan 1 juta euro ya. Itu obligasi convertible. Ini saham, apa saham convertible saham istimewa, sorry, bukan obligasi, pasti sudah saham istimewa. Nah, setiap 100 euro saham istimewa itu bisa dikonversi 5 lembar saham biasa. Ya. Kecepatan 100 euro bisa dikonversi ke 5 saham biasa. Jadi kalau seandainya nilai nilai dari saham istimewa konversi itu 1 juta, ya. Jadi berapa banyak saham biasa akan diberikan kepada pemegang obligasi saham istimewa? Itu adalah 100 juta bagi 100. Berarti dapat 10.000. 10.000. Ya. 10.000 kelipatan 100. Nanti dikali 5. Gitu. Jadi 10 kali 5 berarti 50.000. Saham biasa akan disiapkan untuk pemegang eh, saham istimewa proporsi. Nah, kalau 2019 itu untuk income-nya 240.000 ya, dan dari pajak 40%, maka perusahaan harus menyiapkan 11.000 saham istimewa itu tahun 2019 ya, 11.000 untuk diberikan kepada pemegang saham istimewa proporsi itu. Nah, sehingga kita bisa hitung relative earning-nya per 2019 kalau ada konversi eh, bersatu menerbitkan saham istimewa. Pertama kita hitung basic EPS dulu. Basic EPS mana? Itu net income. Income mana? Dan income-nya 240.000 ya. Kemudian dikurang dengan preference dividen. Dividen secara istimewa. Jadi 240 ini sudah apa? Belum dikurangi dengan saham istimewa, dividen saham istimewa. Ya. Sebenarnya pengurangan ini, hasil pengurangan income kurang preference dividen itu sama dengan net income untuk pemegang saham biasa. Ya. Jadi net income untuk pemegang saham biasa sama saham istimewa itu masih 240.000 ya. Ribu. Pembaginya lah kita perhatikan ya. Pembaginya kan tertimbangnya berapa? 100.000 kan, soal 100.000. Nah, itu. 100.000. Ah, ini nih. Ya. 100.000 sama semua standing. Ya. Bagi 100.000.
Ya, dapatnya EPS basic berapa? 1,8. Ya. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Pak. Jadi bagaimana kita dilutif EPS kalau seandainya perusahaan itu memiliki apa, convertible preference share, ya, sama istimewa convertible. Nah, kita hitung pertama EPS basicnya 250 dikurang 60.000. 60.000 inilah dividen istimewa yang dikurangkan dari net income. Ya. Kemudian dibagi 100.000. Ngantuk sekali itu, ngantuk ya. Emang di malam ini penyakitnya ngantuk itu. Ya, saya nggak boleh minum kopi gitu. Biasanya saya minum kopi. Saya nggak boleh minum kopi. Bentar, bentar. Nah, kemudian kalau saham istimewa dikonversi ya, maka apa 240 ini kan sudah belum dikurangkan dengan dividen saham istimewa. Nah, kalau dia dikonversi saham biasa, maka nih 60.000 udah nggak ada lagi. Ditambahkan lagi. Ya, jadinya 240 ya. 20. Nah, 60.000 dari mana yang 10.000? 10.000 ini kan dia memiliki 10.000 itu kan. 10.000 ini. Ya, ya. Nah, 10.000. Dapat di mana? 1 juta bagi 100. Berarti 10.000 lembar. 10.000 lembar, 1 lembar itu bisa konversi saham biasa 5. Ya. 5, makanya saham berkali jadi berapa? 50.000. 5 kali 10.000. Kali 50.000. Ya. Efeknya 1,2 sehingga apa itu lah 240 dibagi dengan 150. Dapatnya lah 1,6. Jadi basic tadi berapa? Basicnya basic 1,8 dengan adanya saham istimewa konversi EPS jadi 1,7. Diturun 1,6 turun 1,8 turun 1,6. Dia ada dilutif ya, dilutif. Itu dilutif EPS ini. Ngerti gak di sini? Di sini. Ngerti, Pak. Nah, kemudian juga diasumsikan perusahaan itu memiliki saham istimewa konversi. Apa konversi satu saham istimewa jadi 3 lembar saham biasa. Jadi kan jadi 5 kan. Ini 5. Ya, bisa konversi 1 lembar obligasi saham istimewa bisa konversi ke 5 saham istimewa. Kalau saham biasa. Oh, ini bukan 5, 3. Ya, yang tadi ini. Ini 3. Ya. Jadi kalau 3 belum. Ketiga berarti ini tetap tambah 60.000. Sehingga konversi di bawah 30.000. Ya. Kan tiga saham ya dia ada berapa itu dia nyuri itu baru ngantuk ya. Oh, ini kan 5 nih ya 5 kali 10.000 dapat 50.000. Oh, ini 3 berarti 3 kali 10.000 dapat 30.000 ya 30.000. Sehingga EPS dilutif lah ini kan 60.000 dikurangkan saham istimewa kan tapi saham istimewa itu konversi ke saham biasa berarti kan nggak ada apa dividen saham istimewa.
Maka kalau nggak ada berarti ini dihapus dengan menambahkan 60.000 lagi. 3.240 itu. Ini. Uh, uh, uh. Ngantuk banget yang mana ini. Ya. Nah, akibatnya apa? Jadi kalau ini 240 dikeluarkan dia sama stima, udah tahu dia sama stima itu seolah dia kepolisian biasa. Kita tambah lagi untuk eliminasi. Sekarang dapat dari income itu 180.000. Ya, 10.000. Kemudian eh, karena ini efeknya dua, berarti ini kan 180 bagi 100, 100.000. Ya, kenapa 100.000? Karena ini anti dilutif kan, dilutif. Dilutif lihat aja, jadi jadinya 1,8. Ya, padahal sebelum basic berapa? Basic lah, itu basic itu ini basicnya 1,8. Dilutif 1,8 juga. Ya, gitu. Halo Pak. Nah, Pak. yuk, 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 yuk. Oh maaf Pak. Saya kira jaringan saya ini nge-lag. Kalau malam Maaf juga Pak. nih penyakitnya ngantuk itu ya. Ngantuk habis nggak ada interaksi di saudara nggak bertanya sini ngomong ini ngantuk sih.
Itu dilutif ya. Ya Pak. Nah, kalau 3 saham istimewa bisa tukarkan untuk 1 lembar itu, maka nanti ini tetap dikeluarkan 60.000, itu bagi berapa? 30.000 tetap kan. 10.000 kali 3 ya. Jadi yang dilutif ya, dilutif. Kenapa dilutif? Karena EPS-nya di atas 1,8 nanti kalau ini misalnya 140 dibagi 130. 240 dibagi 130 kan di atas 1,8. Maka ini nggak diakui ya, nggak diakui. Ini tetap EPS basic ini sebesar semula itu 1,8 sama dengan EPS basic ya. Di basic EPS sama dulu di EPS. Jadi kalau lebih tinggi nggak boleh ya. Kalau lebih tinggi harus sama deh. Maka dipatok sama dilutif, anti dilutif tidak diakui. Nah, bagaimana kalau kita menghitung dilutif EPS kalau ada opsi atau waran yang memiliki perusahaan ini? Nah, untuk mengukur dilutif itu kita gunakan metode Truth Research Method. Metode ini seolah perusahaan itu kan opsi itu kan berarti pemegang opsi itu beli saham biasa ke perusahaan kan. Nah, sehingga dia beli dengan angka jumlah tertentu ya. Bisa per lembar 500. Kalau dapat opsi bisa beli 1 juta, 500 beli 1 juta dapat eh, eh 1 juta ke 500 juta. 500 juta ya. Yang 500 juta itu nanti dia terima uang, nanti dibelikan saham beredar. Nah, berkurang itu yang akan diterbitkan saham baru. Berkurang itu. Ya. Jadi misalnya gini ya. Jadi mekanisme lah dengan metode ini caranya perusahaan men-exercise opsi atau waran di awal tahun ini. Dan dia menerima hasil pembelian saham oleh pemegang opsi kan. Hasil itu nanti digunakan untuk terus riset, menarik saham beredar. Ya. Nah, saham beredar tarik. Nah, jadi jumlah saham beredar tarik itu dikurangkan dengan jumlah konversi saham biasa. Apa, apa jumlah saham harus diserahkan kepada pemegang opsi. Nah, kalau seandainya hasil penarikan saham itu dapatnya 900, dia harus menyerahkan 1 juta, maka 100.000 lagi harus diberikan saham baru. Itu terus research method. Jadi misal gini, misalnya Kubix Industri ini memiliki net income, ya, boleh berjalan 220.000. Ya. Rata-rata jumlah saham beredar pada periode inilah 100.000 saham. Ya. Sehingga basic EPS-nya apa tanpa memperhitungkan dilutif security lah 2,2 dolar ya. Itu 220.000 dibagi 100.000 lembar saham. Ini 2,2 dolar. Itu basicnya. Kemudian rata-rata jumlah saham yang terkait dengan opsi outstanding ya. Walaupun bisa saat ini, tapi harus diperhitungkan. Ya. Jadi harga opsi kan 20 dolar per lembar ya. Per lembar. Dan dia bisa membeli opsi 5.000 saham. Ya. 20 kali 5.000 saham. Ya. Harga saham di pasar itu 28 euro, 8 dolar. Sehingga dia terima uang berapa? Pertama dia terima uang dari pemegang opsi itu untuk beli saham biasa itu 20 kali 5.000. Berapa itu? Itu dapatnya lah 100.000 kan. Ya, 20.000 kali 5.000. Tapi dapat uang 100.000 uang terima. Karena 100.000 itu digunakan untuk beli saham beredar. Harga saham beredar 28. Berarti 5.000, ini 20 ke 5 berapa? 20 ke 5.000 berapa? 100.000 tadi, 100.000. Nah, 100.000. Jadi dia dapat uang berapa? Uang dari pembelian saham biasa itu 100.000 dolar. Nah, dia beli saham harga 28 dolar. Berarti di 28 itu berapa lembar bisa dibeli ya? Bisa dibeli berapa ini? Ini perhitungannya.
Jadi dia terima uang berapa? 5.000 kali 20, 100.000. 100.000 itu dia beli saham beredar di pasar kan berapa ribu. Sehingga dia terima jumlah saham beredar bisa ditarik itu 3571 lembar. Ya, 3571 lembar. Dan dia harus menyerahkan berapa? 5.000 lembar kan kepada pemegang opsi. Jadi kurang berapa tuh? 5.000 dikurang 3571 dapat berapa? 149. Nah, 149 itu yang diterbitkan saham baru. Sehingga dengan adanya terbit saham baru ini jumlah saham beredar jadi 100.000 ditambah dengan 149. Jadi 1.149. Ya. Sehingga investor dilutifnya eh, setelah mempertimbangkan apa opsi ini ya, opsi ini, maka berapa? 220 dibagi 149 dapat 2,7. Ini turun kan, tadi kan 2,2 basicnya ya. Dengan mempertimbangkan dilutif jadi 2,17 itu dilutif ya. Jadi dilutifnya 2,17. Eh, eh, jadi dilutif earning per share ya. Yang dilutif itu tidak diakui ya, tidak diakui. Jadi perusahaan harus memperlihatkan saham, jumlah saham ya. Pertama, income from continuing operation ya. Ini cara pengungkapannya. Bagaimana kita mendisclose EPS itu. Jadi income from operation berapa, kemudian discontinued operation berapa, kemudian income berapa. Dari situ bisa dihitung berapa basic EPS yang berasal income from continuing operation. Berapa EPS berdasarkan discontinued operation. Ya. Contohnya, ini penyajiannya di income statement ya. Itu basic earning per share 3,3 ya. Kemudian dilutif 2,7 ya. Earning per share. Kemudian basic earning per share dibagi lagi berdasarkan income from continuing operation 3,8, berdasarkan discontinued operation 0,8. Sekarang income dilutif basic earning per share itulah 3 dolar ya per lembar. $3. Earning per share $3. Kalau dilutif ya income from continuing operation 3,35. Discontinued operation 0,65. Jadi income 0,7. Ya. Hasil total income EPS base dilutif 2,7. Kalau basicnya 3,3 ya. Dan kalau dilutif berdasarkan income from continuing operation 3,35. Dan berdasarkan basic itu 3,8. Dan kalau berdasarkan discontinued operationnya 0,5 ini 0,8. Jadi basic EPS total income 3,3, kemudian dilutifnya 2,7. Itu jajan aja. Jadi ini perhitungan EPS simple capital structure. Sehingga berdasarkan EPS hitung berapa income yang bisa diterapkan untuk menghitung reserve. Kemudian hitung weighted average, kemudian the reserve outstanding. EPS income application to the reserve, weighted average for the reserve. Di ringkasannya. Oke, ada pertanyaan di sini. Ini chapter apa? Chapter yang terkait dengan EPS sudah selesai. Ada pertanyaan? Ini pendek aja nih. Nah, sekarang kita bagaimana hitung comprehensive earning per share. Lengkap nih comprehensive ini. Jadi misal contoh ini ya. Misalnya posisi equity ya, tanggal 31 Desember 2019 itu ada 10% kumulatif convertible preference share par value 100. Dan 100.000 lembar saham telah otorisasi, 25.000 saham telah diterbitkan dan outstanding. Jadi nilai nominalnya 100 kali 25.000.
dapatnya lah 2,5 juta dolar ya. Kemudian share capital ya, ordinary eh, itu per value $1 ya. Itu lembar lembar sahamnya lah 5 juta ditulisasi yang beredar 500.000. Berarti nilainya 500.000 kali 1 nominal ini 500.000. Orang share premium 2 juta, RA-nya 10 juta. Jadi digabung share premium dari share capital ordinary sama share premium dari preferred convertible ya. Digabung ya. RA-nya 9 juta. Total equity 14 juta. Kemudian dia memiliki juga long term debt notes payable 14%, 1 juta. Kemudian convertible bond payable 2,5 juta. Kemudian convertible bond payable 2,5 juta sama. Pertama terbitkan obligasi A dan obligasi B. Total tangga panjang 6 juta. 6 juta itu yang bisa konversi saham biasa lah. Itu 2,5 juta tambah 2,5 juta dapat 5 juta. Nah, ini catatan apa diskursusnya yang sebentar. Halo Pak, Kenapa, Mas? Kenapa? Halo? enggak Pak, tadi Bapak Halo? hilang. Halo? Halo Pak, Kenapa? enggak tadi Bapak ngilang. Oh, bukan, sebentar kan? Sebentar. Kamu hilang sih. Nah, ini eh, catatan begini. Jadi opsi itu diberikan Juli 2017 untuk membeli 50.000 saham biasa seharga $20 per lembar saham. Kemudian rata-rata harga pasar saham itu selama tahun 2020 adalah $30 ya per lembar saham. Semua opsi itu masih outstanding sampai akhir tahun 2019. Dan yang kedua, informasi kedua ya, convertible bond diterbitkan 2018. Dua convertible bond yang ini 2,5 juta, 2,5 juta ini 2018. Sekarang kan 2019 nih. Nah, diterbitkan di tahun lalu ya. Masing-masing convertible bond itu bisa dikompleksi ke 40 saham biasa ya. Masing-masing obligasi nominalnya 1.000 sama. 2019 beban bunga dari obligasi ini 200.000 ya. Itu masuk komponen hutang dari convertible bond. Itu telah dicatat dan interest expense-nya lah 250.000 untuk obligasi B. Ini obligasi A, obligasi B. Obligasi A itu beban bunga 200.000, obligasi B 50.000. Ya. Dan tiga, 10% kumulatif dari dividen saham istimewa. Gitu. Saham istimewa ini kan convertible preferred share. Ya. Itu diterbitkan di awal tahun 2019. Ya. Kemudian masih preferred share itu bisa konversi ke dalam satu saham istimewa, 4 saham biasa. Rata-rata dari pajak 40%. Ya. Persen. Kemudian saat ini outstanding 500.000 saham biasa selama tahun berjalan ya. Kemudian preferred dividen saham istimewa tidak deklarasikan tahun 2019 ya. Tapi harus tetap dibayar oleh perusahaan karena kan deklarasi sebagai dividen ya. Kemudian sampai akhir tahun 2019 tidak ada saham istimewa yang dikonversi ke saham apa? Tidak ada obligasi dan saham istimewa yang dikonversi ke saham biasa selama tahun 2019 ya. Nah, itu berapa
EPS apa? EPS dilutif ya. Pertama kita hitung dulu yang apa? Income. Income kan 1750. Kemudian kakak ada kewajiban dividen secara istimewa 10%. 10% itu 10% dari apa? Dari ini, dari nominalnya. Nominal berapa itu? Nominal ini kan. Nominalnya berapa? 2.500 ya. Kali 10%. Dapat 250.000. Ini dividennya. 10% dari 2,5 juta dapat 250.000. Ya. Kemudian sehingga income setelah kita kurangkan dari apa? Eh, dari kurangkan apa dividen saham istimewa 50, maka income bersih adalah 1,5 juta. Atau tertimbang 500.000. Saya ini per share basicnya lah 500.000. Apa 1,5 juta ini income dibagi 500.000 dapat 3. Ini basicnya. Nah, bagi kita hitung relative earning per share-nya. Ya. Yang pertama kita hitung dulu relative security ya, sebagai dampak dari konversi itu. Kemudian di ranking hasil step 1 sebagai dari yang kecil sampai yang besar dampak efeknya. Ya. Ini kita langsung contoh aja ya. Jadi misalnya jumlah saham beredar, jumlah saham berdasarkan opsi kan, ini untuk opsi yang dampaknya berapa ya terhadap earning per share. Jadi perusahaan itu kan nanti opsi kalau diakses oleh pemegangnya, maka dia harus menyiapkan berapa? 50.000 lembar saham biasa. Dan si pemegang opsi itu bisa beli harga saham biasa dari perusahaan diterbitkan itu 20. Sehingga perusahaan itu terima uang 1 juta. 1 juta digunakan untuk menarik saham biasa beredar. Saham biasa itu harga 30. Jadi dari 1 juta ini hanya bisa mendapatkan 33.000 lembar saham. Kalau 1 juta bagi 30 dapat 33.333 lembar saham. Dia harus siapkan berapa? Harus siapkan 50.000 lembar saham. Sehingga dia terbitkan saham baru itu 50.000 dikurang 33.333. Jadi saham baru yang terbitkan itu 16.667. Nah, sehingga saham beredar bertambah 16.667. Ya. Efeknya lah 0 karena kan incremental number itu efeknya nggak pengaruh. Hanya pembagi aja yang bertambah 16.667 ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan obligasi. Ya. Obligasi A, tipe A. Ya. Obligasi A itu beban bunganya kan 200.000 diketahui. Kemudian beban bunga setelah pajak kan 200.000 dikali 1 dikurang 40%. Ya. Itu ya. Dia dapat 120 ini. Ini berapa pajak ini. Jadi bunga setelah pajak 120. Kemudian jumlah ordinary share yang diterbitkan terkait dengan koperasi. Kalau di koperasi jadi berapa? Jadi 40 saham kan per lembar dikali 2.500 obligasi. Jadi 100.000 saham biasa harus disiapkan. Sehingga menambah 100.000. Incremental efeknya 120.000 ini. Ya, jadi dengan koperasi obligasi disubsidikan, maka net income itu nanti akan dia spend bisa dihindari lah 120.000. Bisa dihindari. Ya. Ya, setelah pajak ya, kan bunga ada 20.000. 200.000. Pajak 80, jadi 110.000. Bunga bisa dihindari. Ya. Jadi efeknya 1,2 ya. Ya. Kemudian kalau apa obligasi B ini, obligasi B. Bunga 250, kemudian pajak bunga lah 40% ke 50, lebih 100.000. Jadi bunga setelah pajak itu 150.000. Ya. Kalau jumlah saham diterima berapa? Satu obligasi itu 40 lembar saham dikali 2.500 obligasi. Dapat dia kan 1 juta, berarti 2.500 lembar obligasi. Kali 40 saham biasa. Berarti 100.000 saham biasa harus disiapkan itu kan. Kalau seandainya bond itu dikonversi ke saham biasa. Okay. Ini efeknya. Efeknya 150 dari net income setelah dikurangkan pajak bunga bagi 1,5. Itu juga untuk yang saham istimewa.
Yang istimewa apa dividennya berapa? 250 kan 10%. 25.000 lembar kali 10 dividennya. Kemudian income tax rate nggak ada, ya. Nggak ada. Karena ini kan dividen. Ya. Dividen tidak ada pengurang pajak, ya. Kalau bunga ya. Sekarang dividen yang bisa dihindari lah 250 kalau saya ini koperasi dalam saham biasa. Ya. Sekarang tambahkan lagi kan. Jadi efeknya lah 250 tambah 100.000 saham disiapkan nomor saham. Jadi ini jadi ranking opsi nggak ada efek convertible bond 1,2 convertible bond TPB 1,5 lalu convertible preferred itu 2,5. Nah, metodologi ini bagaimana ya? Metodologi ini. Metodologinya ini di opsi ini apa? Ah ini metodologinya. Jadi pertama metodologinya kan ini 1,750 dikurang apa bunga ya. 220 itu sorry 220 itu dividen saham istimewa ya dibagi oleh 1.000 ini basic ya. Kemudian kalau dampak dari itu dari apa dari ini dampak nih yang 667 ini. Nah ini opsi. Opsi itu menyebabkan jumlah saham biasa harus diterbitkan atau kurang itulah 16.667. Nah, income nggak ada ya. Kemudian yang kedua lah, yang ketiga lah ini itu obligasi A. Itu bunganya setelah pajak 120.000 tambah lagi karena dalam 150 ini sudah mengurangi beban pajak obligasi. Kalau koperasi pajak kan kalau koperasi kan bunga setelah pajak kan nggak ada. Jadi tambah kali 120. Kalau jumlah saham biasa kalau obligasi koperasi 100.000. Kemudian obligasi B itu tambah beban bunga setelah pajak. Ya, karena 150 sudah termasuk menggunakan beban bunga setelah pajak ya. Bagi 100.000. Dapatnya 2,47. Ya. 2,47. Ditambah lagi 250 ini. Bagi 100.000 ya. 20. Ini 2,47. Resolutif ini. Keseluruhan ya. Ini 2,47 ini ya. Ini. Jadi tadinya 3 jadi 2,47. Baru turun kan. Maka dilutif PSN. Ya. Oke, itu aja saya sampaikan kuliah hari ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Oh, yang lain nggak ada ya? Yang lain mana? Muncul lagi ini. Hmm. Jadi sekarang ngambil absen dulu ya. Absennya. Yang keempat ya. Ya. Oke, dan dulu ada dan duluan. Hadir, Pak. Gue Farlino, Hadir, Pak. Abian, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. dan Tariza, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Yuanita, Hadir, Pak. Yunita ada. Kemudian Muhammad Reza, Hadir Bapak. dan Christine, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sarah, Hadir, Pak. Sarah mana nih? Nggak ada videonya. Hadir, Pak. Ada Pak ini, Pak. Apa? Ada Pak ini, Pak. Kemudian Sabika, Hadir, Pak. Faiza, Hadir, Pak. kemudian Marisa, Hadir, Pak. Baitul, Hadir Pak. Karunisa, Hadir, Pak. Amelia, Hadir, Pak. Salsabila,
Hadir, Pak. Saya bilang, ya, Alda, Hadir, Alda, Pak. Hadir, Pak. mana Alda teh? Alda di mana? Ini, Pak. Hadir, Pak. Oh iya, iya. Oke, oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan Nggak nggak? ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu. Hari Kamis sih kita udah diganti hari ini ya. Jadi Iya, Kamis Pak. ini, ya. Iya. Karena saya ada acara, Kamis Jumat ada acara saya. Ya. Oke, Kemana tuh, Pak? apa? Gimana nih? Oh, bagus sih. Hmm, bentar. Oke, kita foto dulu ya untuk bukti adil ini ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 1, 2, 3 ya. Sebentar. Saya copy dulu nih. Ya. Hmm. Oke ya, udah saya foto. Saya lagi masukin ke apa? Ke grup ya. Grup mana grup? Ada grup nih. Grup bentar. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Sama.